Insya Allah menuju Jabodetabek guna untuk bertemu orang yang menantang-nantang, khususnya kepada Habib Rizik, kepada Habib Bahar. Anda akan kami fasilitasi untuk berbicara secara live di media. Pembuktian, ya. Karena apa? Umat Islam butuh pembuktian. Apa? Ya, jadi Mas Heri Pras mau-mau aja gitu ketemu ya. Tapi kalau jelas pertemuannya, si Habib Syahril ini membawa dalil yang diminta oleh Mas Heri Pras. Selama tenggorokan kita ada bekas gelaraknya kopi, bekas kopi, kemanapun kita berjalan, dosa-dosa kita diampuni Allah Ta'ala. Seluruh para malaikat mintakan ampun kepada Allah. Yuk kita minum kopi dulu biar masuk surga. Bismillah. Masuk surga nih. Terima kasih atas dukungan terhadap channel ini sehingga masih bisa bertahan sampai sekarang di sosial media ya. Bagi siapapun yang ingin berpartisipasi mendukung channel ini, silahkan scan kris yang ada di layar. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala membalas dengan rezeki yang lebih besar lagi. Semoga menjadi pahala jariah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akhirnya ada seorang Habib yang mau ketemu dengan Heri Pras gitu ya. Ini namanya Habib Syahril gitu. Beliau juga dianggap sebagai cucu Nabi karena punya gelar Habib lah gitu. Sebenarnya yang ditantang untuk bertemu itu kan Habib Bahar ya, tapi Habib Bahar nggak ada respon dan akhirnya nih Habib Syahril nih yang katanya mau ketemu. Coba kita lihat dulu videonya ya. Alhamdulillah, kesempatan ini saya ada di daerah Tegal Kota. Insya Allah menuju Jabodetabek guna untuk bertemu orang yang menantang-nantang, khususnya kepada Habib Rizik, kepada Habib Bahar, kepada Ustadz Abdul Somad, dan juga Ustadz Adi Hidayat. Saya pecintanya beliau. Kenapa bukan Habib Baharnya yang ketemu Mas Heri Pras ya kan? Ya entahlah. Dan saya ingin tabayun terhadap orang yang tiap harinya menghina-hinanya. Oke lah, kita gas ya. Bismillah. Ya bismillah, saya akan melakukan perjalanan ke Jabodetabek. Ya, saya akan keliling, termasuk saya mau ketemu dengan Heri Pras. Sekali lagi, barangkali ada yang bisa menjembatani saya ketemu dengan Heri Pras, silahkan. Saya ingin sekali ada rasa ketemu lah. Untuk kedepannya mau bagaimana, terserah dia mau bagaimana. Mau bagaimana terserah. Tujuan berarti nggak ada tujuan dong, cuman ketemu gitu doang gitu. Terus kalau ketemu ngapain gitu kan? Ya ini namanya tadi siapa tuh, Habib Syahril ya, dipercaya juga sebagai cucu Nabi. Oke. Kaget. Apakah pertemuannya nanti akan terjadi? Ya entahlah. Bisa saja terjadi, bisa saja tidak ya. Nah, Mas Heri Pras di channel YouTube-nya juga sudah memberikan penjelasan mengenai video yang katanya cucu Nabi ini ingin bertemu Mas Heri Pras. Coba kita lihat nih penjelasan dari Mas Heri Pras. Bismillah. Bertemu teman-teman. Hanya untuk bertemu teman-teman. Yang ngajak Heri Pras bertemu itu bukan cuma orang ini saja. Oh banyak sekali. Ayo Heri Pras bertemu. Banyak yang ngajak Heri Pras bertemu. Ya emang bener sih apa yang dibilang Mas Heri Pras. Saya yang tidak seterkenal Mas Heri Pras saja banyak yang DM minta ketemu, tapi ketemunya tuh nggak jelas mau ngapain gitu. Kalau hanya ingin bertemu cuma-cuma, hanya diskusi santai, dialog begini, yuk percuma. Dan apalagi Anda bukan atas mewakili mereka. Kalau Anda menyatakan siap, saya mewakili Habib Bahar, Habib Rizik, Ustadz Adi Hidayat, Ustadz Abdul Somad, Guru Kumpul, saya sudah memiliki dalil-dalil yang Mas Heri minta, maka tentukan jadwal dan waktunya. Nah, kalau pernyataan Anda seperti ini, Anda akan kami fasilitasi untuk berbicara secara live di media. Pembuktian, ya. Karena apa? Umat Islam butuh pembuktian. Apa? Ya, jadi Mas Heri Pras mau-mau aja gitu ketemu ya. Tapi kalau jelas pertemuannya, si Habib Syahril ini membawa dalil yang diminta oleh Mas Heri Pras. Karena ada beberapa yang dipertanyakan oleh Mas Heri Pras mengenai apa yang disampaikan oleh dari kalangan mereka gitu ya. Lanjut lagi dulu videonya. Apalagi sampai Ustadz Adi Hidayat yang turun tangan. Masya Allah. Kita akan mendapatkan ilmu yang selama ini dirahasiakan. Yaitu orang hanya sekedar dilihat oleh wali, maka dia bisa masuk surga. Dan beserta orang minum kopi, selama di tenggorokannya ada gelahar kopi, maka orang tersebut pasti akan mendapatkan ampunan dari Allah karena malaikat mendoakan dia. Jadi sebenarnya Mas Heri Pras itu ingin meminta pertanggungjawaban kepada mereka yang menyampaikan di muka umum mengenai hadis yang katanya sahih,
Padahal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah menyampaikan hal tersebut. Contohnya salah satunya ini. Apabila si wali ini melihat kepada seseorang sekali aja ini melihat menjelang, makanya seseorang aja orang itu menjadi ahli surga, maka bisa diubah. Hadisnya sahih. Hadisnya sahih. Katanya siapapun yang pernah dilihat oleh seorang wali sekali saja cukup dilihat gitu aja ya, akan masuk surga katanya, dan itu hadisnya sahih katanya. Hadisnya sahih. Hadisnya sahih. Astagfirullah, tidak ya, tidak benar, tidak ada hadis sahih seperti itu. Silahkan cari di kitab-kitab hadis yang muktabar seperti Kutubus Sittah, Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Abu Daud, Tirmizi, An-Nasai, dan Ibnu Majah. Tidak ada satupun riwayat bersambung yang mencantumkan sabda tersebut dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Faktanya perkataan-perkataan cukup dilihat oleh wali nanti akan masuk surga itu berasal dari orang-orang Ba'alawi sendiri, teman-teman ya. Kalau orang Ba'alawi ya memang udah biasa mempopulerkan kurafat-kurafat begitu. Tadi dikatakan oleh Guru Syairazi, orang yang pernah melihatku atau melihat orang yang pernah melihatku sampai habis nafas terakhir beliau, sampai habis nafas Imam Ali Al-Habsyi, beliau mengatakan orang seperti ini, yaitu melihatku, melihat orang yang melihatku, itu insya Allah akan berada di dalam surga. Tidak ada kaidah seperti itu dalam Islam, itu jelas kurafat teman-teman, karena sekelas pamannya Rasulullah aja, itu Abu Thalib yang tiap hari ketemu Rasulullah, dari kecil bahkan ketemu Rasulullah, merawat Rasulullah sampai besar, tetap masuk neraka karena tidak beriman. Nah, hal seperti inilah yang ingin Mas Heri Pras diskusikan kepada mereka. Kalau mereka merasa bahwa punya dalilnya, punya catatan sanadnya bahwa memang itu hadisnya sahih sampai kepada Rasulullah, ya silahkan diperlihatkan. Tapi kalau cuman ketemu nggak jelas, ngobrol-ngobrol, nongkrong-nongkrong ngopi, mau ngapain, nggak ada faedahnya teman-teman. Nah, termasuk juga hadis tentang kopi itu yang dipertanyakan oleh Mas Heri Pras. Dan orang yang minum kopi dalam hadis dan dibacakan mamata fi batni qahwah dakhul jannah, atau kama qala Rasulullah. Barang siapa orang yang minum kopi toh meninggal dunia, di perutnya ada bekas kopi, masuk surga. Selama tenggorokan kita ada bekas gelaraknya kopi, bekas kopi, kemanapun kita berjalan, dosa-dosa kita diampuni Allah Ta'ala. Seluruh para malaikat mintakan ampun kepada Allah. Yuk kita minum kopi dulu biar masuk surga. Bismillah. Masuk surga nih. Ya enak ya, produsen kopi malah senyum-senyum tuh ngelihat kurofat seperti itu, karena kopi auto laku nanti. Tapi hadis itu jelas gak bener ya, gak ada hadis seperti itu ya, karena faktanya di zaman Rasulullah sendiri belum ada kopi ya kan, namun di kalangan mereka tetap aja meyakini bahwa itu hadis katanya. Selama rasa atau bau kopi masih ada di rongga seseorang, maka malaikat semuanya mintakan kepada Allah supaya dosa orang itu diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kepada anak-anakku yang sudah mengambil ijazah bersalaman dan tasbih, hendaklah jangan pernah minum kopi sehari semalaman walau sedikit bang minum kopi. Nah, selama kopi itu masih ada dalam rongga kita baunya, bekasnya, malaikat mintakan ampun segala dosa kita. Katanya sih hadis itu berasal dari mimpi ya, ada-ada aja ya. Ya, guru sekumpul itu kan seorang manusia itu ya bisa saja salah gitu ya, wajar ketika ada orang yang meluruskan. Kesalahan dalam urusan agama itu memang harus diluruskan, karena kalau tidak akan terwarisi dan kesalahan itu akan dianggap benar. Dan ketika kita meluruskan, mengkritik, itu bukan berarti membenci, tapi ini kepedulian kita terhadap agama Islam agar tidak ternodai, agar tidak salah yang menyebar di masyarakat gitu. Anda boleh saja tidak suka dengan pribadi saya, pribadi Mas Heri Pras, tapi coba lihat gagasannya yang diucapkan, coba lihat yang disampaikan. Dan sekali lagi saya tegaskan, tidak ada hadis sahih yang menyatakan bahwa cukup dilihat oleh seorang wali kita masuk surga. Tidak ada juga hadis yang menyatakan minum kopi masuk surga. Kalau ada yang mengatakan itu hadis sahih, berarti berdusta atas nama Rasulullah. Kita ketemu lagi di video berikutnya. Subscribe, loncengnya juga ditekan ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah.